Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Cahya Oktaviani dari Prodi Administrasi Perkantoran ingin menyampaikan materi tentang karya monumental umat Islam dalam Iptek. Langsung saja kita ke latar belakang. Kebangkitan Islam merupakan sebuah fenomena kesejarahan apabila kita melihat segala sesuatunya dengan sejarah. Kebangkitan Islam ditandai dengan menumbuhkan kembali semangat iman, menghilangkan stagnasi pemikiran dan fikih, serta gerakan atau harkah dan jihad. Semangat kebangkitan ini mendorong rakyatnya untuk berpikir mengapa kejauhan dan kehinaan menimpa umat Islam, sehingga umat ini hanya dipandang sebelah mata, bahkan mereka menutup mata akan umat ini. Beranjak dari kesadaran ini, umat Islam seharusnya kembali menoleh ke belakang dan mengambil pelajaran dari sejarah ini. Dengan sejarah, kita akan melihat kembali kenyataan Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana mereka membawa dan mengibarkan panji-panji Islam di seluruh penjuru dunia. Dan masalahnya, yang pertama ada bagaimana zaman kejayaan Islam di bidang iptek, yang kedua bagaimana kemajuan umat Islam di bidang iptek, yang ketiga ada bagaimana kemunduran umat Islam di bidang iptek, yang keempat ada upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang iptek. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui zaman kejayaan Islam di bidang iptek, yang kedua untuk mengetahui kemajuan umat Islam di bidang iptek, yang ketiga untuk mengetahui kemunduran umat Islam dalam bidang iptek, yang keempat ada upaya mengetahui kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang iptek. Zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintah Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafaur ar-Rasyidin ini Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif Montgomery Watt menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah mendirikan ribuan ilmuwan yang menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah dan para pembesar lainnya mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada umumnya, khalifah dan para ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana, dan memuliakan bujangga. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Pada waktu itu, akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid, yang menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang akidah, falsafah, ibadah, dan sebagainya. Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, seperti arsitektur Masjid Agung Cordoba Blue Monesque di Konstantinopel, atau menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil, Istana Al-Hamra yang dibangun di Seville, Andalusia pada tahun 913 Masehi, sebuah istana terindah yang dibangun di atas bukit yang menghadap ke kota Granada. Saat itu, kata Lutfi, banyak lahir tokoh dunia yang kitabnya menjadi referensi ilmu pengetahuan modern. Salah satunya adalah Bapak Kedokteran Ibnu Sina, yang dikenal saat ini di barat dengan nama Avicenna. Pada saat itu, tentara Islam juga berhasil membuat senjata bernama
manzani atau sejenis kapal besar pelontar batu atau api. Ini membuktikan bahwa Islam mampu mengadopsi teknologi dari luar. Pada abad ke-14, tentara salib akhirnya terusir dari Timur Tengah dan membangkitkan kebanggaan bagi masyarakat Arab. Peradaban Islam memang peradaban emas yang mencerahkan dunia. Itu sebabnya, menurut Montgomery, tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya. Ada 7 ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan yang digunakan hingga saat ini. Yang pertama ada Al-Khawarizmi. Ia adalah seorang yang menemukan ilmu aljabar di dalam matematika. Yang kedua ada Ibnu Sina, pembuat buku tentang kedokteran. Yang ketiga ada Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia yang dikenal sebagai bapak kimia. Yang keempat ada Al-Biruni, meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Dia dinobatkan sebagai bapak antropologi dan ideologi. Yang kelima ada Abu Al-Zahwari, penemu teknik patah tulang dan membuat kitab untuk menyembuhkan luka pada saat operasi. Yang keenam ada Ibnu Haytham, dikenal sebagai bapak ilmu mata yang mengurai bagaimana mata bekerja. Yang ketujuh ada Ar-Razi, orang pertama yang bisa menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi asma dan demam sebagai daya mekanisme. Sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa kejayaan Islam. Di samping secara eksternal, saat itu Barat Tengah tertidur lelap dalam buayan teosentrisme dan alam pikiran yang jumud. Bahkan bangsa Barat saat itu dalam kondisi terbelakang. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak peradaban baru, menyambung mata rantai peradaban sebelumnya. Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum, menurut Arif, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam, yakni kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul. Yang kedua ada motivasi agama. Yang ketiga ada faktor sosial politik. Yang keempat ada faktor ekonomi. Yang kelima ada faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam ibtid. Pada masa kemunduran ibtid di dunia Islam, kaum muslimin tidak lagi mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagian mereka menjatuhkan diri dari ilmu pengetahuan karena dianggap sekuler dan produk barat. Menurut Profesor Dr. Abdussalam, seorang ilmu muslim asal Pakistan, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal umat Islam. Misalnya, terjadinya pemisahan dalam mempelajari ayat kuliah dan ayat kuniyah, kurang terjalinnya kerjasama antara ilmuwan muslim dan penguasa setempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam, dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan iptek dunia luar. Di zaman dewasa ini, perkembangan iptek di dunia Islam sangat memprihatinkan. Berbagai penemuan ilmiah mutakhir seperti nuklir, cloning, dan kosmologi, meskipun tersirat secara simbolik dalam Al-Quran, tetapi yang menemukan adalah orang-orang non-muslim. Demikian pula penemuan ilmiah di bidang lain. Kaum muslimin baru menyadari bahwa prinsip-prinsip ilmu tersebut telah diungkapkan dalam Al-Quran 15 abad yang lalu.
setelah ilmu tersebut ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat, dimulai pada awal abad ke-18. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam, yakni kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya telah mereka dapatkan kemajuan dalam bidang iptek, mereka justru mulai menjauh diri dari agama mereka. Mereka menjadi sekuler, urusan agama berjalan sendiri. Begitu pula dengan iptek. Orang-orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru, sehingga mereka menemukan pusat perdagangan baru. Rute perdagangan yang semula Sirah dan Mesir ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari India dan dari Eropa. Setelah penemuan rute benua baru, Mesir dan Sirah jadi sepi yang mengakibatkan sumber pendapatan negeri-negeri Islam jadi berkurang banyak. Yang keempat, orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580-an, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang yang sudah sangat maju pada saat itu. Ironisnya, pada waktu yang sama sekitar tahun 1580-an, orang Barat baru pertama kali membangun observatoriumnya oleh Tycho Brahe. Perlu dicatat bahwa Islam telah memiliki observatorium pertama kali yang dibangun pada tahun 500-an Masehi di Ulugbek. Upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Dampak lain dari kemunduran dunia Islam di bidang iptek ialah tumbuh suburnya kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, minimnya pendapatan per kapita, dan merajalelanya pengangguran. Di samping itu, banyak negara-negara Islam yang terjerat hutang luar negeri. Indonesia misalnya, sekitar 60% hidup di bawah garis kemiskinan dan 10-20% penduduknya hidup dalam kemiskinan absolut. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia hampir mencapai 40 juta orang. Negara-negara Islam yang lain meski tidak separah Indonesia, mereka menghadapi problem yang tidak jauh berbeda, terutama dalam masalah hutang luar negeri. Adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam seperti umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia Muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam atau madrasah. Yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Tumbuhnya perubahan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Sekian materi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.